Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Aulia. Saya dari Fakultas Hukum kelas F semester 1 dengan NIM 4011013. Saya di sini akan mempresentasikan materi bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Yang pertama, pengertian bentuk negara. Bentuk negara merupakan batasan antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya, sedangkan secara yuridis jika negara hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Yang kedua, saya akan membahas bentuk negara ada dua, yaitu yang pertama, negara kesatuan. Dalam konteks negara kesatuan, hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah di bidang otonomi bersifat administrasi negara. Jadi, suatu keaslian atau original power melekat kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintahan pusat. Oleh sebab itu, pemahaman desentralisasi dalam konteks negara kesatuan harus dipahami sebagai penyerahan kekuasaan oleh negara. Dalam hal ini, pemerintahan pusat untuk menjadi urusan rumah tangga dengan daerah suatu urusan pemerintahan kepada daerah. Dalam negara kesatuan, pemerintahan pusatlah yang membentuk acara penentuan urusan rumah tangga suatu otonomi, yang menentukan juga sifat atau suatu otonomi. Negara kesatuan sering dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Ciri khas sistem sentralisasi adalah pemerintahan pusat sentral senantiasa mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak pemerintahan daerah untuk ikut terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola serta memperjuangkan kepentingan daerahnya. Sementara itu, dalam sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang disebut dengan daerah otom. Salah satu kecenderungan untuk mengelola pemerintahan di negara kesatuan adalah fenomena desentralisasi. Yang kedua, negara federal atau serikat. Kata federal berasal dari bahasa Latin feodus, yang berarti perjanjian. Kata ini menggambarkan ikatan perjanjian di antara negara-negara bagian untuk melakukan kerjasama, khususnya dalam rangka pertahanan. Perjanjian itu harus saling menguntungkan, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Akan tetapi, masing-masing pihak harus menaati perjanjian tersebut. Menurut William Ricker, ikatan federasi pada mulanya digunakan untuk mencapai tujuan militer, yang kemudian berkembang menjadi kebutuhan untuk mencukupi menyatakan bahwa dari aspek politik logistik seperti pasaran bebas dan penggunaan mata uang tunggal. Perjanjian itu yang kemudian dikenal sebagai konstitusi federal. Menurut Mariam Budiarjo, untuk membentuk negara federal harus dipenuhi dua syarat. Pertama, adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi, dan kedua, adanya keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Jika ikatan itu dilakukan secara penuh, maka bukan negara federal tetapi negara kesatuan. Nah, ada unsur negara. Unsur-unsur dirinya suatu negara terdapat dalam The 1930 Montevideo to Convention on the Right and Duty of States, yang menyebutkan adanya 4 unsur-unsur sebagai hal yang menentukan pemformasian negara. Unsur-unsur tersebut adalah: yang pertama, jangkauan wilayah yang pasti; yang kedua, diselenggarakan oleh pemerintah yang efektif; yang ketiga, adanya penduduk sebagai warga negara yang tetap; 4, kemampuan untuk melakukan hubungan internasional. Dan
Dalam unsur-unsur negara juga termasuk kewajiban menaati perjanjian internasional. Unsur-unsur ini sering disebut dengan the traditional criteria. Kriteria itu diakui menurut prinsip efektivitas dan dalih dalam bahasa Latin ex factis jus oritur, yang artinya kepastian hukum menggambarkan sebagai dari fakta. Hanya saja dewasa ini diperkenakan unsur lain sebagai syarat berdirinya negara, yaitu expositional case. Nah, ada juga syarat berdirinya negara. Yang pertama, wilayah. Syarat ini menjadi problematik. Tak ada ketentuan yang pasti berapakah luas minimum suatu wilayah untuk ditetapkan sebagai salah satu unsur yang mengonfirmasi negara. Yang kedua, penduduk. Unsur ini dalam sejumlah kasus tidak dianggap sebagai suatu masalah kenyataan. Definisi unsur ini diperluas sedemikian rupa untuk dapat mencakup seluruh bagian dan tuntutan. Syarat tetap dalam unsur ini dapat diartikan dalam dua hal. Yang pertama, penduduk menjadi wilayah yang ada sebagai dasar untuk menentukan tempat tinggal. Yang kedua, wilayah itu sebagai tempat tinggal dalam diajukan tuntutan sebagai lingkungan tertentu. Pada asasnya, tak ada ketetapan yang pasti jumlah penduduk minimum untuk mengonfirmasi negara. Penentu status penduduk adalah ikatan hukum dan satu kebangsaan. Yang ketiga, pemerintahan yang efektif. Makna pemerintahan sendiri yang dapat dikaitkan dalam hubungan kepada dua hal. Yang pertama, meliputi lembaga-lembaga politik, administrasi, dan eksekutif yang bertujuan untuk melakukan pengaturan dalam komunitas yang bersangkutan dan melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam aturan hukum. Yang kedua, dengan menggunakan prinsip efektivitas, kriteria government menunjuk kepada makna pemerintahan yang efektif yang berarti lembaga politik, administrasi, dan eksekutif sungguh-sungguh melaksanakan tugas dalam wilayah yang bersangkutan dan diakui oleh penduduk setempat. Supaya efektif, maka pemformasian lembaga-lembaga itu didirikan dan diatur oleh hukum yang ditetapkan setelah pemformasian negara bersangkutan. Nah, syarat yang keempat, hubungan dengan negara lain. Sebagian ahli menyebut syarat ini merupakan unsur deklaratif dan bukan unsur konstitutif yang berdirinya suatu negara. Hal ini karena kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain lebih merupakan konsekuensi lahirnya suatu negara dibandingkan sebagai syarat pendirian. Bahkan syarat ini tak hanya diperuntukkan bagi negara, akan tetapi juga untuk organisasi internasional termasuk bagian dari pengaturan konstitusional seperti hal dalam sistem federasi. Nah, kita masuk ke yang kedua, itu bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Tak tergantung dari kualitasnya, pemerintahan yang gagal pun tetap merupakan suatu bentuk pemerintahan. Nah, di sini terdapat macam-macam pemerintahan. Yang pertama, bentuk pemerintahan monarki. Ciri-ciri bentuk pemerintahan monarki: yang pertama, penyelenggaraan negara oleh satu orang penguasa, yakni raja. Nah, yang kedua, sistem pengangkatan raja sebagai kepala negara mengandung arti bahwa rakyat tidak memiliki kekuasaan dalam urusan menentukan kepala negara. Secara historis, bentuk pemerintahan monarki yang dikenal dalam sejarah dan praktik penyelenggaraan negara dibagi menjadi tiga, yaitu monarki parlementer, yang kedua monarki absolut, yang ketiga monarki konstitusional. Nah, yang kedua ini bentuk pemerintahan republik. Bentuk pemerintahan republik ada suatu bentuk pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintahan atau negara yang dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan umum. Ada dua macam ciri-ciri pokok
bentuk pemerintahan republik, yaitu yang pertama, corak ketatanegaraan suatu negara yang berbentuk pemerintahan republik adalah demokratis. Yang kedua, rakyat dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan kepala negara. Presiden dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum sehingga dalam hal pengisian jabatan presiden rakyat terlibat secara langsung. Nah, terdapat unsur-unsur pemerintahan juga yang adapun unsur-unsur pemerintahan yaitu DPRD, yang kedua bupati atau wali kota, yang ketiga komando distrik militer atau bisa kita sebut dengan Kodim, yang keempat kepolisian restor atau Polres, yang kelima kejaksaan negeri, yang keenam pengadilan negeri. Nah, ada yang terakhir, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikutip dari artikel Sistem Pemerintahan Indonesia dalam laman resmi Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Buleleng diungkapkan sistem pemerintahan adalah tatanan yang terdiri dari berbagai macam komponen yang saling berketergantungan satu sama lain untuk memperoleh tujuan serta fungsi pemerintahan sesungguhnya. Dari bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan Indonesia dengan jelas terdiri dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Thank you telah menonton. Bye bye.